Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas terkait waterfall model atau model air terjun. Jadi waterfall model ini merupakan paradigma yang paling lama di dalam dunia software engineering. Jadi model waterfall ini atau air terjun ini adalah model proses pertama yang diperkenalkan. Ini juga disebut sebagai model siklus hidup sekuensial linear atau linear sequential life cycle model. Ini sangat sederhana untuk dipahami dan digunakan. Dalam model waterfall ini, setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke fase selanjutnya. Dan tidak ada fase yang tumpang tindih. Jadi harus clear dulu di satu fase baru boleh kita masuk ke fase selanjutnya. Jadi model waterfall ini adalah pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi model air terjun ini menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak dalam aliran sekuensial linear. Ini berarti bahwa setiap fase dalam proses pengembangan dimulai hanya jika fase sebelumnya telah selesai. Oke, ini juga contoh dari gambar waterfall model. Kalau di sini kita dimulai dengan requirement analysis, langkah awalnya yaitu semua persyaratan yang mungkin dari sistem yang akan dikembangkan ditangkap dalam fase ini. Jadi semua requirement ditangkap dalam fase ini dan didokumentasikan dalam dokumen spesifikasi requirement atau persyaratan. Jadi di langkah awal bagaimana kita mengumpulkan requirement-nya dengan melakukan analisis. Kemudian setelah langkah yang pertama ini selesai, baru boleh kita lanjut lagi ke sistem desain atau mendesain dari requirement yang telah dapatkan tadi, yaitu menspesifikasikan persyaratan dari tahap pertama dipelajari dalam tahap ini dan desain sistem disiapkan. Desain sistem ini membantu dalam menentukan perangkat keras dan persyaratan sistem dan membantu dalam menentukan arsitek sistem secara keseluruhan. Oke, kemudian setelah dilakukan sistem desain, kita masuk lagi ke tahap implementation atau implementasi. Dengan masukan dari desain sistem, sistem pertama kali dikembangkan dalam program kecil yang disebut dengan unit, yang diintegrasikan pada tahap berikutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji fungsinya yang disebut sebagai pengujian unit. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke tahap integrasi dan pengujian, yaitu semua unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian setiap unit. Jadi setelah pasca integrasi tersebut, seluruh sistem diuji untuk dilihat kesalahan dan kegagalannya. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan deployment system, yaitu penerapan sistem, yaitu setelah pengujian fungsional dan non-fungsional selesai, produk disebarkan di lingkungan pelanggan atau dilepas ke pasar. Oke, kemudian masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu maintenance, yaitu pemeliharaan. Ada beberapa masalah yang muncul di lingkungan klien. Untuk memperbaiki masalah tersebut, juga untuk meningkatkan produk, beberapa versi yang lebih baik dirilis. Jadi pemeliharaan dilakukan untuk menyampaikan perubahan ini di lingkungan klien atau pelanggan ataupun user. Oke, adapun aplikasi dari waterfall model ini dapat digunakan dengan catatan, yaitu pertama, situasinya yaitu persyaratan didokumentasikan dengan sangat baik, jelas dan tepat. Kemudian juga definisi produknya stabil. Yang selanjutnya juga teknologi dipahami dan tidak dinamis, ya berarti dia statis. Kemudian tidak ada persyaratan atau requirement-nya yang membingungkan ataupun ambigu. Kemudian sumber daya yang cukup dengan keahlian yang dibutuhkan tersedia untuk mendukung pembuatan produk tersebut. Kemudian projectnya ini singkat. Jadi kalau projectnya panjang itu tidak cocok menggunakan model waterfall ini. Jadi kalau biasanya project-project kecil itu cocoknya menggunakan waterfall model. Kemudian keuntungan menggunakan waterfall model. Jadi keuntungan dari pengembangan menggunakan metode atau model waterfall ini, yang pertama itu adalah simple atau sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Kemudian juga
mudah dikelola karena modelnya yang kaku, jadi setiap fase memiliki kiriman khusus dan proses peninjauan. Kemudian tahapan diproses dan diselesaikan satu persatu. Bekerja dengan baik untuk proyek yang lebih kecil, di mana persyaratan dipahami dengan sangat baik, kemudian tahapan yang didefinisikan dengan jelas, kemudian tonggak yang dipahami itu dengan baik, kemudian mudah mengatur tugas, dan yang terakhir adalah proses dan hasil didokumentasikan dengan baik pada model ini. Kerugian dari menggunakan model ini adalah yang pertama itu tidak ada perangkat lunak yang berfungsi diproduksi hingga akhir selama siklus hidup. Kemudian resiko dan ketidakpastiannya yang tinggi. Kemudian bukan model yang baik untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Jadi kalau yang menggunakan OOP dan proyeknya itu sangat besar, itu tidak cocok menggunakan model ini. Dan juga model yang ini merupakan model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Kemudian tidak cocok untuk proyek yang persyaratannya beresiko tinggi untuk berubah. Jadi resiko dan ketidakpastiannya tinggi dengan model proses ini. Jadi jangan menggunakan model ini. Misalnya kita ingin merubah-rubah sistem, jadi model ini ya mungkin digunakan untuk satu software yang sudah fix, tidak berubah-ubah. Kemudian sulit juga untuk mengukur kemajuan secara bertahap. Kemudian tidak dapat mengakomodasi requirement yang berubah-ubah. Yang selanjutnya menyesuaikan skop atau ruang lingkup selama siklus hidup dapat mengakhiri proyek. Jadi karenanya adanya skop yang berubah-ubah ini dapat mengakhiri proyek pembuatan software kita, karena menggunakan model ini tidak cocok ketika skop itu berubah-ubah. Yang terakhir adalah ketika integrasi dilakukan sebagai Big Bang atau ledakan besar di bagian paling akhir yang tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan teknologi atau bisnis secara dini. Jadi ini adalah kerugian kita menggunakan waterfall model. Jadi kita bisa menggunakan model lain untuk project yang berbeda-beda. Jadi setiap pembuatan software kita harus melihat sifatnya, kemudian besarnya, kemudian keberlangsungan panjangnya, dan lain-lainnya dengan menggunakan model-model yang sesuai. Sekian video dari saya terkait waterfall model. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.